Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hikmataka warzuq alaina zaid rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna ilma inna rabbana al-Islam wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelum saya memulai, kita ini pertemuan ke-6 berarti ya, atau pertemuan ke-12. Artinya sedikit lagi kita akan menghadapi UAS nanti insya Allah pada pertemuan terakhir saya akan memberikan kisi-kisi. Namun bagi mahasiswa yang sudah ini untuk membuktikan hadirannya silakan buka kameranya. Kalau tidak dibuka saya nggak mulai. Lalu saya itu zoomnya ya. Tapi nggak hadir semuanya. Silakan bagi yang ini. Jadi jangan malas gitu ya kalau kuliah. Mungkin lagi direkam. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang di absen dulu kan ya. Absen dulu ya. Abed ada Abed. Abed Hadir Pak, hadir. silakan buka kameranya. Kalau itu tetap tidak di absen. Ahmad Muhaimin nggak ada. Adam, Adi, Ahmad Ali, Di jalan. Di jalan. Ananda, Iva, Ajar, Hadir, Pak. Fatir, Reisa, Hadir Pak, hadir Pak, Pak kami tanya ya. hadir Pak, Indah, Mursana, Indri, Dirki, Hadir, Pak, hadir. Ahmad Akbar, Muhammad Akbar, Muhammad Lagi mandi, Pak. Muhammad Fahri, Muhammad Fatih, Muhammad Fatir, Hadir. Hadir, Fatih, hadir. Fatir ada enggak? Hadir, hadir. Hadir, Pak. Muhammad Tianu, Muhammad Kafi, Hadir, Pak. Muhammad Hadir. Muhammad Reza, sakit. Mutia, Hadir Pak, hadir Pak, Nadia, hadir Bapak, Novi, Novi nggak ada ya? Tri, Media, Primor, hadir Bapak, di mana nih? Amelia, hadir Pak, Putri Nur, hadir Pak, terus Raihan, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Angga, Angga nggak hadir. Ridwan, Rizal, Saskia, ada Siti Anissa,
Valdes, Hadir, Pak. sudah Valdes ya. Wahyu, ada. Berarti cuma berapa orang, Bu? Hadir Pak, hadir Pak. Pak hadir Pak Wahyu Pak. Cuma 15 orang yang hadir. Pak hadir Wahyu. Astagfirullahaladzim. Yang sampaikan. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa ini. Share ya. Tentang dakwah. Nah, dakwah asal dari kata da'a, yaitu mendakwakan. Da'a yad'u dakwatan yang berarti mengajak atau menyeru. Bahwasanya orang yang dakwah itu mengajak kepada dari tidak baik menjadi baik, atau juga disebut anida, panggil. Seperti kita memanggil da'a fulanun ila fulana, sebulan mengundang sebulan atau menyeru sebulan. Sedangkan menurut Syekh Ali Mahmud di cetak isi dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, bahwasanya dakwah Islam itu adalah mendorong agar manusia atau orang berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran agar mereka mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bahwasanya ada sekalian, dakwah di dalam Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan disyariatkan Islam mengajak orang lain ya, supaya dari tidak baik menjadi baik. Oleh karenanya, bila kita melihat di tengah gitu ya, ada orang yang kelihatannya seperti dakwah tapi menghujat orang lain atau mengajak orang lain membenci orang lain, maka di situ tidak dikatakan dakwah. Itu bukan dakwah. Itu cuma pidato atau orasi. Atau ya seperti orang demo lah. Semacam itu. Bukan orang dakwah. Karena kalau dakwah pada dasarnya yaitu mengajak orang lain dari tidak baik menjadi baik. Di dalam Islam ada 3 pola dakwah. Yang pertama dakwah kultural, itu dakwah yang mendekatkan Islam kultural, yaitu salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinasi yang formal antara Islam dan dakwah yang merupakan mendekati objek dakwah dengan memperhatikan aspek sosial budaya yang berlaku pada masyarakat. Nah ini seperti dakwah pada zaman Wali Songo dulu ya. Itu tahu. Jadi ya, istilahnya melayakan atau melihat kondisi budayaan di masyarakat, jadi disesuaikan dakwah. Sebelum jaga dengan wayang, pada saat itu manusia sedang berwayang karena wayang menjadikan tuntunan sahabat. Sunan Kalijaga menjadikan dakwah itu sebagai istilahnya media untuk mengajak orang lain menjadi baik. Ada juga dakwah politik. Dakwah politik itu gerakan dakwah yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan pemerintah. Aktivitas dakwah bergerak mendakwahkan ajaran Islam
supaya Islam dapat menjadi terjadi di negara. Atau yang paling paling tidak setiap kebijakan kita selalu diwarnai dengan nilai ajaran Islam, sehingga ajaran Islam itu melandasi kehidupan politik bangsa. Lalu kaitannya bagaimana dengan negara kita? Negara kita, walaupun bukan Islam, itu sudah mencontoh model pemerintahan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Karena kalau dari sejarahnya, ya, ketika baginda Rasul Muhammad SAW memimpin Madinah, beliau yaitu memimpin 4 agama. Satu agama Islam, yang kedua agama Nasrani, ketiga agama Yahudi, keempat agama Majusi. Nah, pada saat beliau memimpin, semuanya agama dirangkul. Ya, pemeluk agama dirangkul sebagai warga negara, kemudian membuat kesepakatan ya yang disebut dengan Piagam Madinah agar ya, semua masyarakat yang ada di wilayah bawah kekuasaan baginda Rasul saat di Madinah mendapat keadilan, ya, hak asasi manusia dan kesetaraan di dalam hukum. Ya, hak dan kewajiban terhadap negara juga dijalankan. Sehingga dibuatlah kesepakatan Piagam Madinah. Nah, isinya sangat banyak sekali. Nah, kemudian Piagam Madinah itu disadur dalam Piagam Jakarta oleh para pendiri negara bangsa ini. Kemudian pada saat mau mempersiapkan kemerdekaan berdirinya negara Indonesia, itu Piagam Jakarta dijadikan landasan acuan atau disadur menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dari dasar Undang-Undang Dasar 45 diringkas isinya yaitu menjadi Pancasila. Kemudian dalam Pancasila dikembangkan lagi menjadi butir-butir Pancasila dan akhirnya terakhir Undang-Undang Dasar 45. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu isinya semuanya isi Quran. Ya, termasuk Piagam Madinah di dalamnya. Oleh karenanya negara Indonesia walaupun bukan negara Islam, tapi semua dari mulai pembukaan Undang-Undang Dasarnya, Pancasilanya dan Undang-Undang Dasar 45-nya itu semuanya isi nilai-nilai Al-Quran. Oleh karenanya, kalau pendiri bangsa dulu, Undang-Undang Dasar 45 ini jangan sampai dirubah. Tapi orang-orang sekarang setelah reformasi, Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah, ya beberapa dirubah sampai 4 kali, tidak salah ya. Karena tidak merasa kepuasan. Tapi namun tujuannya untuk mendapatkan kebaikan karena merubahnya dengan hawa nafsu, ya tidak dengan petunjuk, sehingga itu tidak ada manfaatnya. Bahkan lebih kacau daripada sebelum adanya reformasi. Nah, negara kita ini, oleh karenanya banyak sekarang orang-orang yang harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena memang apa? Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hasil istikharah yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Kemudian dakwah ekonomi. Dakwah ekonomi adalah aktivitas dakwah umat Islam yang berusaha untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang berhubungan dengan proses-proses ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Ya, dakwah ekonomi ini untuk mengajak umat Islam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Ajaran Islam dalam kategori ini antara lain jual beli, pesanan, zakat, infak dan lain sebagainya. Perlu diketahui adik-adik sekalian, umat Islam ini menjadi di dunia ya menjadi umat yang terpuruk, ya. Umat yang paling tidak bahagia, ya istilahnya. Karena apa? Karena satu, hidup dalam kemiskinan. Ya. Karena hidup dalam kemiskinan sehingga banyak umat Islam yang tidak hidup bahagia. Yang kedua, ya hidupnya ketinggalan dalam segala hal.
baik secara ekonomi, secara eh, cara berpolitik ataupun kemajuan teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Di itu untuk kawasan dunia. Dari mulai tahun 12-an ya, teknologi dikuasai oleh Barat, sedangkan ekonomi dikuasai oleh Cina gitu ya. Nah, orang Islam hanya menjadi penonton dan hanya menjadi bawahannya atau jadi pengguna saja. Di sini Islam banyak eh, istilahnya kelihatan sangat lemah, ya termasuk juga dikatakan ada sebagian orang yang mengatakan Islam termasuk orang yang tidak bahagia dalam hidupnya. Ya seperti di kita banyakkan lah gitu ya di Indonesia terutama ya. Selanjutnya ada sekalian, nah, mana dakwah untuk ya mana dakwah juga berdekatan dengan kata konsep taklim. Taklim itu nanti ada jelasannya ya. Taklim, tazkir dan taswir. Ya. Nah, taklim berarti mengajar. Seperti saya dengan Anda ini sedang dalam proses mengajar, gitu ya. Mencari ilmu, menambah pengetahuan yang diajar. Yang kedua, tazkir, artinya mengingatkan. Nah, mengingatkan ini tujuannya untuk memperbaiki. Ini bisa dengan nasihat secara langsung atau dengan cara tablik akbar dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya untuk saling mengingatkan. Adapun taswir itu yaitu melukiskan ya suatu melukiskan sesuatu pada alam pikiran seseorang tujuannya untuk membangkitkan pemahaman agar sesuatu itu melalui penggemaran atau penjelasan ya diberikan penjelasan melalui media gitu ya sehingga orang itu termotivasi kembali gitu. Dakwah yang diwajibkan tersebut berorientasi pada tujuan gitu ya. Satu, membangun umat Islam sebagaimana Rasulullah SAW ya memulai dakwahnya di kalangan masyarakat jahiliyah itu mengajak ya mengajak manusia untuk memeluk agama Islam ya memeluk agama Allah yang menyampaikan wahyu kepada kaumnya dan memberikan peringatan bagi mereka yang masih syirik. Ya. Yang selanjutnya dakwah dengan melakukan perbaikan pada masyarakat Islam yang terkena musibah seperti sekarang nih ya. Nah, kita di negara di Aceh, saudara kita di Padang ya. Itu banyak sekali di sana ya kemungkaran-kemungkaran ya orang kejahatan-kejahatan dan kezaliman sehingga masyarakat kita kena dampaknya akibat kezaliman seseorang yang menebang pohon sembarangan ya itu biasanya orang-orang yang serakah gitu ya itu dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Akhirnya yang kena imbasnya adalah masyarakat bawah. Yang ketiga, memelihara kelangsungan dakwah di kalangan masyarakat yang telah berpegang pada kebenaran melalui pengajaran secara terus-menerus. Halo? Kedengaran saya omongan saya nih? Kedengeran, Pak. Ya. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Jelas, jelas. Terus Siap. di dalam dakwah itu mengambil kata istilahnya referensi atau dalil ya, dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Seumpamanya ada yang mujadalah itu maksudnya membantah, bantahlah dengan baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dia juga lebih mengetahui orang-orang yang telah mendapat petunjuk gitu ya. Nah, ini
Kalau kita dakwah, satu dengan bahasa yang hikmah, ya. Hikmah itu bijaksana, ya. Bijaksana sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya kalau kita ke masyarakat bawahan yang memang pendidikannya sederhana, bahasanya dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Dan juga misalnya mereka itu belum paham, kita juga harus sabar dalam menjalani dakwah tersebut. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Baik kepada masyarakat bawah maupun atas, jadi disesuaikan dengan kondisinya. Ya, dengan bahasa yang sederhana. Kalau kita dengan orang-orang pendidikan seperti mahasiswa, itu dengan bahasa tinggi tidak jadi masalah gitu ya. Nah, seumpamanya ada yang membantah, ya mengajakkan jidal, ya membantah itu proteslah bahasanya. Proteslah dengan bahasa yang baik. Ya, kalau mereka memprotes gitu atau membantah, bantahlah dengan bahasa yang baik. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya dan Allah lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Yang kedua, dalil yang kedua, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, hendaklah di antara kamu segolongan umat manusia menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini kalau ngelihat ayat ini, kita semuanya ya kewajiban untuk menjalani dakwah, terutama kepada diri kita sendiri, ya kepada keluarga terdekat kita, bukan cuma Pak Ustadz atau Pak Kiai, siapapun kita diajarkan atau diperintahkan untuk mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan dan memerintahkan kepada yang baik, hauna 'anil munkar dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari mereka. Tapi ingat, pada saat kita memberikan petunjuk kepada orang lain, ini ada penjelasan dari Al-Quran. Jadi hendaknya yang pernah kita lakukan, gitu ya. Jadi perbuatan yang kita lakukan, kita ajarkan kepada orang lain. Misalnya kita mengajak orang untuk melakukan sholat, yang melaksanakan perintah Allah, sholat. Kita harus sudah sholat terlebih dahulu. Gitu. Nah, kita mengajak orang membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita juga sudah mencontohkan bahwa kita membuang sampah pada tempatnya. Itu yang ya istilahnya orang yang begitulah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan tugas dakwah. Adapun bagi orang-orang yang tidak mengerjakan terus dia memerintahkan kepada kebaikan itu mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an gitu ya. Dalam ayat Al-Qur'an istilahnya kabura maqtan indallahi ma la ma taqulun. Nah, takabur makan indoleh antakulu malah tafalun gitu ya. Nah, sangat besar murka Allah terhadap orang yang bisa mengatakan tapi tidak bisa mengerjakan gitu ya. Jadi kalau kita belum mengerjakan uh, kebaikan yang kita mau arahkan ke orang lain, hendaknya kita jangan menyampaikan. Karena apa? Karena kalau menurut Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi itu haram. Orang misalnya memerintahkan orang lain untuk mengerjakan sholat sedangkan dia tidak sholat itu haram hukumnya. Gitu ya. Nah, itulah itu menjadi bahan rujukan patokan kita. Jadi kalau kita mau berdakwah hendaknya kita harus sudah mengerjakan terlebih dahulu. Perintah dakwah menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyataghayyar falyughayyir falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya. Maka di sini bahwasanya barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Ya.
Apabila tidak mampu mencegah, ya dengan tangannya cukup dengan mulutnya. Apabila dia tidak mampu, ya mencegah dengan mulutnya cukup dengan hatinya. Mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemahnya iman. Nah, ini ada di sekalian bahwasanya eh, di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, artinya bila mana kita melihat kemungkaran, kita harus mencegah dengan tangan. Ini biasanya penguasa, ya, bisa atau penegak hukum, bisa ya, dakwahnya penegak hukum. Kalau misalnya ustadz atau kiai paling cuma dengan mulut, ya, dengan ceramah atau dengan mengajak kepada kebaikan. Kalau misalnya ada orang yang dengan mulut tidak bisa, dengan tangan juga tidak bisa, maka cukup membenci suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Barangkali itu saja ada sekalian nanti tinggal dibaca di sini nih dakwah robbaniyah, wasatiyah, ijabiyah ya terus sampai ini ya sampai ke terakhir ya. Ini banyak sekali dakwahnya tinggal dibaca ya. Kali ini waktunya habis karena tadi saya dibawa absen eh, jadi tidak banyak waktu yang kebuang. Nah, nanti eh, perhatikan ada sekalian, habis selesai presentasi ini atau penjelasan ini, tugas seperti biasa kerjakan eh, di ini ya di Aidu. Nah, ini soal-soalnya tinggal dikerjakan dengan berdasarkan eh, isi dari materi slide yang di atas ya. Dan selanjutnya ada pertemuan 12. Ini masih banyak mahasiswa yang belum pada mengerjakan. Nanti suatu saat nilainya jelek, jangan disalahkan saya gitu ya. Cuman saya mah cuma mengarahkan mahasiswa itu supaya bagus dalam istilahnya hasil kuliahnya. Nah, seperti ini nih. Ini berarti saya anggap tidak hadir semuanya karena semuanya kameranya hilang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.